Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di pembahasan teori ekonomi mikro. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang elastisitas atau ukuran sensitivitas. Jadi elastisitas permintaan atau elastisitas harga ini adalah salah satu alat ukur untuk mengukur sensitivitas kepekaan permintaan akibat perubahan faktor-faktor permintaan. Definisi dari elastisitas sendiri, ya, elastisitas itu didefinisikan sebagai rasio hasil bagi persen perubahan jumlah barang yang diminta akibat persen perubahan harga barang itu sendiri. Itu namanya elastisitas permintaan atau elastisitas harga. Kalau dihitung dalam persen berarti perubahan Q, kalau berubahnya ini. Jadi delta Q, ini bacanya delta segitiga itu. Ini perubahan ya, dibagi Q kali 100% dibagi delta P per P kali 100%. 100% kan cancel out, ini bisa dihapuskan sehingga hasilnya adalah atau delta Q. Kalau perubahannya Q-nya kecil adalah delta Q dibagi delta P do Q per do P ya. Dikalikan P per Q. Do Q per do P tidak lain adalah turunan pertama Q terhadap P. Jadi, yang ini ya, do Q per do P ini derivasi turunan pertama Q terhadap P. Ada dua pendekatan elastisitas. Yang pertama namanya ad elasticity atau elastisitas rentang, elastisitas busur. Jadi, misalnya begini, ada kurva permintaan, ya, permintaan ini terhadap barang X, ya, pada saat harganya P1 di titik A, ya, jumlah barang yang diminta Q1. Pada saat harganya P2, jumlah barang yang diminta adalah Q2 di titik B. Maka elastisitas rentang atau busur, ad elasticity, misalnya perubahannya dari A ke B. Dari A ke B. Ya. Elastisitas dari A ke B itu adalah perubahan Q ya. Perubahan Q, Q2 dikurangi Q1, dibagi perubahan B harga baru P2 kurangi P1 dikali karena awalnya dari P1 Q1 pengalinya adalah P1 dibagi Q1. Tetapi kalau bergeraknya dari B ke A, dari ke B ke A, maka perubahannya dari P2 ke P1, dari Q2 ke Q1. Jadi Q1 yang baru dikurangi Q2 dibagi P1 ini P2. Jadi ini cuman pengalinya ini menjadi dari Q2, ya, P2 per Q2. Kalau yang kiri ini sama, yang atas maupun yang bawah hasilnya. Tapi ini elastisitas AB dan BA itu berbeda. Ini karena penyebutnya yang berbeda. Pembilang ini juga berbeda. Sehingga pendekatannya tergantung dari arah mana dulu gitu. Ya. Nah, padahal perubahannya sama sih sebetulnya dari A ke B, B ke A. Nah, untuk menghindari perbedaan yang ini, maka pengalinya ya tidak dilakukan dengan start ya, dari mana dimulai, tapi diambil dari rata-rata. Misalnya
P-nya dari rata-rata P1 dan P2. Rata-ratanya berarti P1 plus P2 per 2. Ini Q1 ke-2 ke Q2 rata-ratanya berarti Q1 plus Q2 dibagi 2. Jadi P1 dan P2 itu nanti diganti dengan rata-ratanya. Ya, karena sama-sama dibagi 2 maka ini cancel out dibagi 2-nya. Jadi yang atas menjadi rata-rata P1 tambah P2, yang bawah rata-rata Q1 tambah Q2. Nah, dengan demikian elastisitasnya mau dari A atau ke B atau B ke A, hasilnya sama. Ya, sebagai ilustrasi misalnya gini ini ya. Ya, saat di titik A P-nya 100, Q-nya 50. Di titik B berarti P-nya 75, Q-nya 80. Dengan demikian elastisitasnya kalau dihitung sama dengan ya, Q2 dikurangi Q1 atau Q1 kurangi Q2 boleh 80 kurangi 50 dibagi 75 dikurangi 100. Ini ya. Dikali rata-ratanya. Ya ditambah aja, ditambah gitu ya. P1 per P2 dibagi 2 gitu ya. Atau P1 tambah P2. Ya, ini kalau elastisitas dari titik ya. Dari A ke B. Elastisitas dari B ke A. Ya, dari B ke A ya. Tuh, mulai dari B ke A. Ini hasilnya beda nih. Ya, kenapa beda? Karena meskipun perubahannya sama tapi pengali dan penyebutnya ini berbeda gitu ya. Menyebabkan hasilnya berbeda. Nah, untuk menghilangin perbedaan itu digunakan rata-rata ini tadi ya, digunakan rata-rata. Ya, P1 tambah P2, Q1 tambah Q2. Ya, maka dengan demikian mau udah berangkat dari A ke B atau B ke A, hasilnya adalah sama. Yang kedua adalah elastisitas titik atau point elasticity. Disebut juga elastisitas sesaat. Jadi nilai elastisitas ya kepekaan suatu barang bergerak pada suatu titik tertentu. Didefinisikan sebagai derivasi yang tadi ya perubahannya itu kalau perubahan P-nya kecil sekali. Derivasi Q terhadap P kali P dibagi Q. Ya. Misalnya ya di titik A. Kalau di titik A berarti ini adalah dQ per dP, P-nya P1 di titik A ya. Q-nya Q1. Sedang misalnya kalau ada di titik B berarti elastisitasnya adalah dQ per dP dikali P2 nih. Di titik B ya, P2 dibagi Q2. Misalnya ini ya. Contoh. Diketahui fungsi permintaan minuman ringan adalah sebagai berikut. Q sama dengan 161,29 dikurangi 2,2 P. Hitung elastisitas permintaan dan jelaskan maknanya pada saat harganya 25, 35, dan 45. Oke. Ya, kita ini fungsi permintaannya Q sama dengan 161,29 dikurangi 2P. Oke. Definisi elastisitas adalah elastisitas ya, dQ per dP dikali P per Q. Ya, kalau variabelnya 1 biasanya disingkatnya cuma D, pakai D. Kalau variabelnya lebih dari 1 namanya turun derivasi parsial, pakai DO yang tadi lambang DO. Oke, maka kita cari dulu berapa dQ per dP-nya. Ya, dQ per dP ini ya, turunan dari Q terhadap P. Ya, turunan Q terhadap P ini enggak ada P-nya 0. Ini kalau fungsi linear itu turunannya sama dengan koefisiennya. Ya, min 2,2. Pada saat harganya 25, pertanyaannya A ya, kita hitung dulu ini ya, dQ per dP sudah ada, P-nya sudah ada 25, Q-nya yang belum ada. Q masukkan sini ya, 161,29 kurangi 2,25 kali 2,2 dikali 25. Hasilnya 106,29. Dengan demikian elastisitasnya bisa dihitung ya, min 2,2 ini dQ per dP kali P, P-nya 25, Q-nya 106,29. Sama dengan min 0,517. Oke. Apa artinya minus 0,517? Artinya
Seandainya harganya turun 1% dari harganya 25, turun 1%. Jadi turun 0,25. Maka permintaannya akan naik sebesar 0,517%. Ya, sekali lagi, kalau P-nya berubah 1%, Q-nya berubahnya 0,517%. Kalau P-nya naik 1%, maka ya jumlah barang yang diminta turun 0,517%. Ingat dalam persen. Meskipun E-nya nggak ada persennya, tapi definisinya tadi persen. Ya. E itu unitless, tidak punya satuan. Ya, tapi memaknainya menggunakan persentase. Oke, yang kedua. Kalau P-nya 35 bagaimana? Ya, ini Q-nya ya. Berarti Q-nya 161,29 kurangi 2,2 kali 35. Dapatnya 84,29. Oke. Elastisitasnya Q per dP-nya min 2,2. Min 2,2 kali P-nya 35. Dibagi Q-nya 84,29 bagi 84,29. Dapat minus 0,957. Apa arti dari minus 0,913? Seandainya harganya berubah 1%, nih dari P ini berubah 1%, perubahan bisa naik bisa turun, maka jumlah yang diminta berubah berlawanan dengan perubahan harga, ya, sebesar 0,913%. Sekali lagi, makna dari min 0,19, minus itu hubungannya terbalik antara P dan Q. 0,19 sendiri, 13 sendiri artinya adalah kalau P-nya naik 1%, Q-nya turun 0,913%. Demikian juga sebaliknya. Oke. Yang ketiga, kalau P-nya 45, bagaimana? Ya, Q-nya dihitung dulu. Q-nya 161,29 kurangi 2,2 kali 45. Dapat 62,9. Dengan demikian, elastisitasnya bisa juga dihitung. Ya, jadi Q per dP ini min 2,2. Ya, min 2,2 kali P-nya 45 dibagi 62,29 Q-nya. Dapat min 1,59. Kalau kita perhatikan ini harganya makin mahal, minusnya makin gede ya minusnya. Min 0,5, min 0,9, min 1,59 yang bawah ini. Jadi makin tinggi harganya, ya, semakin tinggi elastisitasnya. Negatifnya makin besar. Baik, kalau dilihat klasifikasinya gini. Kalau tadi kan negatif elastisitasnya, ini tadi ya negatif semua ya. Itu negatif ya, minus, minus, minus. Oke. Ya. Kalau kurang dari min 1 artinya kalau minusnya dihilangkan, plusnya jadi tambah besar gitu ya. Maka produk itu dinamakan produk yang elastis, yang sensitif, yang peka terhadap perubahan harga. Ya, harganya berubah 1%, jumlah barang yang diminta berubahnya lebih dari 1%. Kalau elastisitasnya kurang dari min 1, disebut namanya elastis. Kalau nilainya elastisitas itu diperoleh sama dengan min 1, maka disebut nama istilahnya namanya unit elastis atau unitary. Kalau lebih dari min 1, 0, gitu ya, min 0, maka disebut namanya inelastik, tidak peka, ya, tidak sensitif terhadap perubahan harga. Baik, oke. Banyak faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi atau barang pengganti. Ada tidak barang penggantinya? Semakin tersedia barang pengganti itu dengan harga yang kompetitif, maka semakin besar tingkat elastisitas barang itu. Jadi kalau saudara misalnya menjual suatu produk yang di mana produk itu bisa juga digunakan oleh produk lain sejenis,
berarti ada substitusinya dan harganya bersaing, kompetitif, maka barang itu namanya disebut barang substitusi ya. Itu mempengaruhi atau memperbesar nilai elastisitas. Oke. Yang kedua adalah faktor waktu. Ya, faktor waktu. Semakin lama, semakin waktu ini elastisitas lama-lama juga makin kecil, makin kecil, makin kecil. Mungkin saat pertama berubah ada shock gitu. Ya, perubahan jumlah yang diminta besar. Tapi lama-lama nanti orang sudah terbiasa, elastisitasnya mulai berkurang, berkurang, dan berkurang. Seiring dengan berubahnya waktu. Yang ketiga adalah masa kepakai barang. Kalau barang atau produk itu gampang masa pakainya pendek, berarti harus cepat ganti, elastisitasnya makin besar gitu ya. Kalau masa pakainya makin pendek, kalau makin lama makin tidak perlu cepat ganti. Gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah tingkat kepentingan konsumen. Kepentingan atau kebutuhan konsumen ya, need-nya. Seberapa besar barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, diperlukan. Kalau semakin diperlukan, maka semakin elastis. Oke. Yang kelima adalah tingkat kejenuhan pasar. Kalau pasar itu jenuh, perubahan harga tidak begitu berpengaruh. Ya, kalau pasar masih jauh dari jenuh, perubahan harga sangat mempengaruhi elastisitas. Baik. Yang berikutnya adalah jangkauan atau range penggunaan barang. Range penggunaan barang. Kalau barang itu digunakan secara luas, maka barang itu semakin elastis. Baik. Yang berikutnya adalah persentase anggaran konsumen untuk belanja. Seberapa besar anggarannya tersedia? Semakin besar anggaran yang tersedia, semakin tinggi pula elastisitas permintaannya. Baik. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara elastisitas dengan total revenue. Total revenue itu hasil kali harga terhadap jumlah barang yang ditransaksikan atau P kali Q. P kali Q. Dengan demikian marginnya tambahan revenue itu disebut namanya marginal revenue. Sebetulnya merupakan kumulasi dari efek yang ditimbulkan akibat perubahan harga dan akibat perubahan kuantitas. Jadi namanya marginal revenue itu dipengaruhi oleh price effect, efek pembeli, efek harga ditambah dengan efek kuantitas. Oke. Jadi harga berubah, Q-nya juga berubah. Oke. Ya, ada 3 kemungkinan kalau ini ya kemungkinannya. Kalau permintaannya elastis, kalau harganya dinaikkan, maka revenue-nya akan turun. Sebaliknya, kalau produk itu elastis, harganya diturun atau kasih diskon, sale-nya, revenue-nya P kali Q akan meningkat. Ya. Oke. Jadi kenapa kok bisa? Misalnya ini ya, elastis. Kalau harga turun, dalam bayangan kan harga turun berarti kan mengurangi sale. Benar dari sisi efek harga negatif, perubahannya negatif, maka menurunkan revenue karena harganya berkurang. Tapi pengurangan harga diikuti oleh peningkatan kuantitas jumlah barang yang dibeli. Naiknya kuantitas jauh lebih tinggi daripada turunnya harga efeknya. Oleh karena itu, ini karena elastis. Ya, P kali Q jadi naik. Karena efek P-nya memang negatif, turun, tapi efek Q-nya naiknya lebih besar daripada efek P. Jadi secara umum menjadi revenue-nya kalau barangnya elastis, kalau harga turun, revenue-nya meningkat. Yaitu elastis. Kalau unitary sama aja. Nggak berubah. Ya, karena perubahannya 1:1. Ya, harga naik 1%, Q-nya turun 1%. Gitu. Itu namanya unitary. Kalau inelastis, jadi elastisitasnya itu lebih dari -1, 0, gitu ya.
Kalau dinaikkan harganya memang revenue-nya jadi meningkat. Kalau harganya diturunkan, revenue P kali Q-nya turun. Oke. Sebagai ilustrasi, misalnya persamaan permintaan adalah Q sama dengan 161,29 kurangi 2,2 P. Seperti yang tadi sudah dibahas. Oke, kalau P-nya sama dengan 25 tadi sudah dapat, Q-nya sama dengan 106,29 dengan elastisitas min 5,17. Disebut namanya inelastis. Tidak peka, 0, ya. Tidak peka. Oke. Kalau bagaimana respon total revenue bila ada diskon harga 10%? Sebelum diskon, ini sebelum diskon ya. Ini, oh ya, kalau diskon 10% itu berarti kalau harganya 25, diskonnya 20 apa? 10% berarti 2,5 ya. Kalau 10%. Jadi harga barunya adalah setelah diskon kurangi 2,5 ya, 22,5. Gimana coba kita bandingkan revenue-nya. Oke, pada saat harga P-nya 22,5, Q-nya masukkan sini. Ya, 161,29 kurangi 2,2 kali 22,5. Dapat 111,79. Sebelum diskon revenue-nya P kali Q. P-nya 25, Q-nya 106, P-nya 106,29. Setelah ada diskon, ya, elastisitasnya berarti P kali Q bintang, P yang baru. P yang baru berapa? Diskon 10%, 22,5. Lebih kecil dari harga semula 25. Q yang baru, masukkan Q yang baru sini. Ya. P-nya P yang baru, dapat 101,79. Sebelum diskon, TR-nya adalah 2657,25. Setelah diskon, ada perubahan nih. Perubahan jumlah barang yang diminta turun ya, apa naik ya. Jadi setelah diskon TR2-nya adalah 2512. Ini kalau inelastis. Ya, turun. Oke. Ada selisih TR-nya. TR yang baru kurangi yang lama. 2515 dikurangi 26 negatif alias turun. Revenue-nya turun. Kalau yang elastis bagaimana? Tadi elastis ya, P-nya 45 elastis. Oke. Bagaimana respon revenue bila ada diskon 10%? Harganya turun 10%. Berarti kalau turun 10%, turunnya 4,5. Ini kurangi 4,5. Ya, harga yang baru ya, 45 kurangi 10%. Ya. 45 kurangi 4,5 ya. Sorry ya. 45 harga yang baru ya. Berarti 45 dikurangi 10% itu 4,5 ya. Iya, kurangi 4,5. Dapatnya 4,5 berapa? 45 ini sorry ya, ada sama dengan berapa? 40,5 ya. 40,5. Jadi ini kurangi 40,5. 40,5. 2,2 dikali 40,5. Oke, sebentar. Saya hitungkan dulu. Saya hitungkan. Berarti tadi 161,29. Nah, 161,29 dikurangi 40,5 ya, dikali 45. Dapat tadi. Sorry. 2,2 ya, sorry. 2,2 kali
45,5. Jadi Q-nya dapat iya 72,15. Bentar ya. Oke, 72,15. Tadi salah. Iya. Nah, 72,15. Oke, ini kali 72,15. 5. Oke. 42 ini copy dihitungkan dulu. Saya hitungkan ini. Oke, dapatnya 3066. Iya. Oke. 3066,325. Oke. Ini jadi selisih penerimaannya tadi ya berapa? Ini 3066. Ini dikurangi ya. Oke, dikurangi. Kurangi. Dapatnya 263,275. Ya. 263,275. 263,275. Besar selisihnya ya. Jadi diskon makin elastis kalau ini ada diskonnya. Sampai kapan ini meningkat terus revenue-nya? Sampai diperoleh elastisitasnya sama dengan -1. Jadi kalau harga dinaikkan terus gitu ya, itu elastisitasnya makin tinggi. Kalau diskon kan turun. Ya, elastisnya makin turun dikasih diskon lagi, makin turun lagi, diskon lagi, makin turun lagi. Tapi sale-nya masih terus meningkat sampai sale-nya elastisitasnya sampai dengan -1. Itu baru nanti dicapai titik paling puncak revenue paling tinggi. Ya. Di mana elastisitasnya sama dengan -1. Oke. Ada hubungan antara marginal revenue dan elastisitas harga. Jadi tambahan marginal. Ingat pokoknya ada kata marginal itu maknanya tambahan. Marginal revenue berarti tambahan revenue. Akibat Q-nya bertambah 1 unit. Oke. Jadi MR itu adalah P dikali 1 ditambah E dibagi E. Nilai ini akan menjadi MR-nya. Ya. Kalau MR-nya 0 berarti revenue-nya paling tinggi. Di mana 0 kalau E-nya -1. Jadi kalau E-nya -1 tadi, kalau E-nya -1 kan revenue-nya paling tinggi tadi saya katakan. Jadi kalau E-nya -1, ini yang atas itu -1 ditambah -1 berarti 0. Ya, jadi MR sama dengan 0. Elastisitasnya -1. TR-nya revenue-nya paling tinggi. Baik ya, jadi terletak kalau ini linear terletak persis di tengah-tengah ini. Ini MR-nya. Jadi pada saat di tengah elastisitasnya -1, ini 0. MR-nya 0. Ini MR-nya 0. Baik, itu tadi elastisitas harga barang itu sendiri. Bagaimana dampak harga barang lain terhadap permintaan suatu barang? Contohnya antara baju dan celana. X-nya baju, Y-nya celana. Di mana perubahan harga celana mempengaruhi perubahan jumlah permintaan baju. Jadi persen perubahan jumlah baju dibagi persen perubahan harga celana. Jadi namanya disebut elastisitas silang. Cross price elasticity of demand. Oke, ini cara ngitungnya sama. Jadi
harga silang ya, silang. Kalau X dengan Y itu ya. Q-nya QX, P-nya PY. Baik, ya. Kalau nilainya elastisitas silang itu positif, maka barangnya disebut barang substitusi, barang pengganti. Kalau negatif namanya disebut komplementer, ya, barang pelengkap. Ya. Baik, misalnya diketahui fungsi permintaan daging sapi di DKI Jakarta adalah QS sama dengan QS-nya S-nya itu sapi ya, bukan penawaran ya. Sapi. Permintaan daging sapi QDS adalah 60 dikurangi 2 kali harga daging sapi ditambah 10 kali income ditambah 7 kali harga daging ayam ya ditambah 0,1 akibat dari advertising. Ya, A-nya itu advertensi, dihitung dalam jutaan rupiah. Oke, saat ini diketahui bahwa harga daging sapi 130.000 dalam ribuan ya. I-nya 60, P-nya 35, A-nya 100. A-nya 2.000, artinya 2 juta, 2 miliar. Oke. Hitung elastisitas harga silangnya dan interpretasikan hasilnya. Kita lihat pada saat ini ya. Terus atau yang kedua, apa yang terjadi terhadap permintaan daging sapi bila diperkirakan harga daging ayam akan naik 5%? Oke. Kita ringkas dulu ya, kita ulangi. Q-nya permintaan daging sapi 300 dikurangi 3 PS. S-nya itu sapi ditambah 10 I tambah 5 PA, P daging ayam ditambah 0,01 kali advertisingnya. Oke, dengan kondisi yang diketahui ini maka diketahui berarti Q-nya permintaan daging sapinya sebesar 505. Oke. Dampaknya apa kira-kira kalau harga daging ayam akan naik 5%. Berarti hitung kalau kenaikan harga dampaknya terhadap permintaan daging sapi, berarti kita hitung elastisitasnya. Kita hitung elastisitasnya. Oke, elastisitas daging ayam harga silang daging sapi dan daging ayam, harga daging ayam adalah doki per do P ayam. P-nya itu ayam. Ya, dikali P ayam dibagi Q sapi. Q sapinya 505, terus P ayamnya nanti dapat berapa nih P ayam? 35 ya. 35. Doki per DP-nya dihitung dulu. Ini doki. Doki per do PA. Ini PA 5. Jadi kalau ingat mudahnya gini. Doki per do P atau doki per do apa. Kalau linear itu ya koefisiennya saja. Doki per do PS min 3. Doki per do I 10. Doki per do PA 5. Doki per do A 0,01. Itu aja ya. Kalau linear. Baik, jadi doki per do PA ini koefisiennya PA itu 5. Ini 5. Jadi dapatnya 5. Ya, doki. Masukkan elastisitasnya. Ya. Ingat plus, tandanya plus berarti diinterpretasikan oleh masyarakat daging sapi dan daging ayam itu saling menggantikan, substitusi. Karena tandanya plus ya. Ya, ini tandanya plus, jadi substitusi. Ya. Apa mana dari 0,347%? Kalau harga daging ayam naik 1%, naik 1% ya, jumlah permintaan daging sapi naik 0,347%. Kalau diperkirakan akan naik sebesar 5%, maka diperkirakan daging ayam, permintaan daging ayam akan meningkat ya, menjadi 5 kali 0,4347. Jadi meningkatnya 1,735%. Kenaikan permintaan akibat kenaikan harga daging ayam, permintaan daging sapi akan meningkat 1,735%. Itu dampaknya ya. Baik, yang berikutnya adalah namanya elastisitas silang. Elastisitas silang atau elastisitas income atau elastisitas pendapatan. Untuk mengukur berapa perubahan jumlah Q akibat perubahan income. Ya.
Kalau perubahannya itu positif, namanya barang normal. Apa barang normal? Barang kalau pendapatannya meningkat, jumlah yang diminta juga meningkat. Itu namanya normal. Ya, kalau permintaan elastisitasnya lebih dari 1, meningkatnya signifikan namanya, sensitif. Maka disebut barang mewah atau luxury good. Barang mewah ya. Tapi kalau elastisitas income-nya negatif, namanya disebut inferior good. Barang inferior. Kita lihat contohnya nih, yang tadi. Elastisitasnya iya, ini positif, menandakan bahwa barang ini, sapi ini termasuk barang normal. Kita lihat elastisitasnya saja, lebih dari 1 apa tidak. Kalau lebih dari 1, berarti masyarakat menganggap daging sapi itu barang mewah. Elastisitasnya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1. Kita lihat. Tapi kalau tanda plus, itu menunjukkan normal, naik. Ya, income naik, konsumsi daging sapi juga meningkat. Oke. Pada saat ini harganya, jumlah barang yang diminta sapinya, daging sapi adalah 505. Oke. Doki per doi-nya berarti E untuk income-nya doki per doi kali I dibagi GS. Doki per doi-nya tadi dapatnya 10. 10. Berarti elastisitasnya 10 kali ya I-nya 60 kali 60 dibagi dapat 1,18. Oh, berarti masyarakat menganggap bahwa daging sapi itu adalah barang mewah. Elastisitasnya lebih dari 1. Lalu elastisitas advertising. Untuk mengukur seberapa sensitif ya promosi atau iklan yang disampaikan terhadap perubahan permintaan. Jadi perubahan permintaan Q-nya terhadap akibat perubahan advertensi. Nah, dari contoh ini tandanya positif A-nya ya. Menunjukkan bahwa kalau A-nya ditingkatkan, promosi ditingkatkan, Q-nya juga meningkat. Seberapa besar tingkatannya kita coba hitung ya. Oke, hitung elastisitasnya, interpretasikan ya. Ini hasilnya doki per doa, ini nilainya ya. Doki per doa advertising 0,01. Jadi ini 0,01. Dengan demikian elastisitasnya adalah ya 0,01 kali 2000, kayaknya 2000 A-nya ya, dibagi Q-nya 505 dapat 0,04. Artinya kalau promosinya ditingkatkan 1%, 1% ya, Q-nya bertambahnya 0,04%. Ya, itu advertensi. Baik, ya. Demikian tentang elastisitas. Semoga bermanfaat. Ya. Salam sukses mulia. Terima kasih.